sinawung resmining kidung sinupa sinukarta mrekretarta pakartening ngilmu luhur kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming haji. Ingin ingatkan kepada khususnya Pak Jadul yang jadul ini, ya memang kita sengaja pilih Pak Jadul ini karena kita memandang jadul itu memang penting. Jadul itu penting. Kenapa? Karena di dalam jadul itu, zaman dahulu misalnya, zaman dulu maksudnya, itu ada upaya yang serius dari para ulama untuk mendamaikan kebutuhan-kebutuhan kreatif di dalam kreasi seni budaya itu dengan prinsip-prinsip normatif dari agama. Saya ingat dulu itu tahun 60-an ada kehebohan menyangkut kekhawatiran tentang banjir peradaban barat masuk ke Indonesia. Itu sekitar mulai populernya The Beatles kira-kira waktu itu. Populer sekali sehingga menjadi tren. Sebegitu populernya sampai-sampai bahkan Bung Karno merasa khawatir. Ini kok barat membanjiri kita bagaimana? Sehingga beliau mengecam ini sebagai budaya ngak-ngik-ngok, kata beliau. Beatles. Yang ini sebetulnya adalah akibat dari mulainya fenomena globalisasi. Ketika pertukaran informasi dan budaya semakin kuat di antara berbagai belahan peradaban dunia ini. Nah, pada masa-masa sekitar itu, dalam konteks keprihatinan budaya seperti itu, di Rembang sana ada kiai namanya Kiai Bisri Mustafa, yang kebetulan kakek saya sendiri. Beliau kemudian menerima, ya kebetulan pada waktu itu sebetulnya, kebetulan beliau punya santri-santri putri. Setelah sekitar 20 tahun hanya menerima santri putra, beliau mulai menerima santri putri. Nah, lalu beliau mengajak santri putri ini untuk membuat grup rebana yang waktu itu disebut Samroh. Lalu beliau mengundang kiai-kiai Rembang. Pada waktu itu ada Kiai Maksum Lasem, Kiai Baidawi Lasem, ada Kiai Abdullah Hafid dan lain sebagainya. Berkumpul, kalau sekarang kita sebut Basul Masail. Waktu beliau ajak untuk berpikir para kiai, kata Kiai Bisri, ini kita sedang menghadapi banjir. Kita sedang menghadapi arus yang deras, arus budaya yang deras. Maka sebagaimana orang berpikir mengendalikan banjir, mari kita berpikir dengan cara yang sama dengan membuat bendungan. Kita butuh bendungan budaya supaya arus yang deras ini tidak menimbulkan kerusakan kemana-mana, tapi bisa kita kendalikan arahnya. Maka dibuatlah Samroh itu dengan tamsil sebagai bendungan budaya. Dan kemudian dibicarakan dengan hati-hati, terbang itu hukumnya apa? Terbang itu hukum. Terbangnya bukan terbang yang dipakai hadroh itu. Ini cuma terbang yang pinggirnya kaleng,
gitu saja kemudian dikasih kulit. Tidak seperti yang dipakai hadroh. Kalau dipakai hadroh itu cenderung mirip dengan tabla. Ini terbang samroh ini lain. Lalu icik-icik itu apa? Itu masing-masing dihukumi. Dan pada waktu itu memang kiai-kiai di Rembang itu tidak berani menghukumi. Karena itu dibiarkan saja. Karena dibiarkan, ya sudah. Karena dibiarkan, ya berarti tidak ada hukumnya. Kalau tidak ada hukumnya ya dilakukan tidak apa-apa, tidak ada hukumnya. Gitu. Karena kiai-kiai ini tidak ada yang mau menghukumi. Nah maka lalu dimulailah seni samroh itu. Tapi ini masih seni performance. Nah ini kalau kita bawa ke belakang, jauh ke belakang, kita berkaca pada apa yang dilakukan oleh para wali songo dulu dengan kesenian wayang dan gamelan. Kesenian wayang dan gamelan ini. Kita bisa lihat bahwa sebetulnya pada waktu itu para wali itu juga sangat hati-hati di dalam mendamaikan aspirasi kreatif mereka dengan norma-norma keagamaan. Wayang itu disebut ringgit. Ringgit itu kalau orang Jawa bilang jarwo dosok atau singkatan. Singkatan dari Sunan Giri sing nganggit. Sunan Giri yang membuat wayang itu. Kenapa? Karena yang membuat bentuk wayang itu ada tokoh Janaka, Werkudara dan sebagainya. Itu adalah Sunan Giri atas pesanan dari Sunan Kalijogo. Kenapa Sunan Giri yang diorder? Karena Sunan Giri ini faqihul aulia. Raden Ainul Yakin ya. Ini adalah faqihul aulia. Muftinya para wali itu Sunan Giri. Sunan Kalijogo punya aspirasi untuk mengembangkan kreativitas seni dan untuk mendamaikan dengan norma, maka beliau istifta minta fatwa kepada Sunan Giri, bukan sekedar fatwa, tapi meminta dibuatkan model instrumen seni yang tidak haram. Karena di dalam kitab-kitab Turos itu bertebaran larangan untuk membuat gambar atau patung yang menyerupai makhluk hidup. Maka dibuatlah oleh Sunan Giri model wayang yang membangkitkan imajinasi tentang orang, tetapi bukan gambar orang. Wayang itu membangkitkan imajinasi tentang orang, tapi nyatanya bukan gambar orang. Tidak mungkin, wong itu tangannya sampai ke ujung kaki kok, masa ada orang tangannya sampai ke ujung kaki. Dan di dalamnya itu ada ukir-ukiran dengan narasi tersendiri. Gambar wayang itu, sunggingnya itu mengandung narasi tersendiri. Ini untuk menyiasati norma fikih supaya tidak bisa dibilang haram. Begitu juga gamelan. Kalau kita perhatikan gamelan yang asli itu tidak ada nas yang mengharamkannya. Dari mana? Yang diharamkan ada nas fikih, bukan hanya nas hadis saja, tapi nas fikih. Diharamkan oleh nas fikih itu bangsanya tabla, kemudian peralatan yang berdawai dan sebagainya. Dan tabla itu adalah kendang yang tengahnya menyempit. Kendang yang tengahnya itu mansus haram di kitab fikih itu. Yang dipakai hadroh-hadroh itu mansus haram. Nah diakali oleh para wali supaya tidak haram, dibikin kendang yang tengahnya beleduk itu. Jadi enggak ada, bukan tabla kok. Kalau tabla kan tengahnya sempit, ya ini dibikin tengahnya yang cembung. Lalu gamelan, peralatan-peralatan gamelan yang juga dipakai juga dalam di seni gambang kromong saya kira ya. Itu ada
Bonang, Kempul, Demung dan lain sebagainya. Semarang tidak ada mansus semua, nggak ada. Di kitab-kitab itu tidak ada bunyi-bunyian dari logam yang diharamkan, itu tidak ada. Dari mana ada bonang disebut di kitab, nggak ada. Makanya ya tidak haram. Sehingga saya katakan bahwa seni musik yang paling islami itu sebetulnya gamelan. Kalau hadroh yang dikembangkan orang itu sekarang itu agak bau-bau jahiliyah dikit itu sebetulnya. Yang resmi kalau dicocokkan dengan nusus turos itu, yang paling tidak bisa dihukumi haram itu ya gamelan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, Pak Jadul terutama ya, ini dulu dihitung, ini bukan cuma soal ngurus yang subhat-subhat. Ini dihitung bagaimana caranya mendamaikan aspirasi kreatif ini dengan norma-norma keagamaan. Dan kita harus pikirkan serius soal ini, Pak. Wong sampean NU kok. Karena sampean ini NU, ini Nahdlatul Ulama. Gitu loh. Walaupun gerbongnya paling belakang, tapi karcisnya sama. Ya toh, gerbongnya paling belakang, karcisnya sama. Maka tetap harus dipikirkan bagaimana mendamaikan antara aspirasi kreatif ini dengan norma-norma keagamaan supaya tidak lalu serba membolehkan apapun. Karena kita ini Nahdlatul Ulama, kita berangkat dari fungsi keulamaan, kita berangkat dari nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah.